Nah, baik adik-adik sekalian, hari ini tema kita tentang identifikasi peluang usaha. Tadi Pak Indra sudah kasih PR untuk adik-adik sekalian membuat ide bisnis ya, dengan 3 cara. Apa tadi nak? Pertama, apa bisnisnya, dan yang kedua, apa targetnya? Target itu adalah mencari konsumen baru atau kemudian dia mengambil konsumen yang sudah orang miliki. Apa dua ya? Apa tadi? Membuat konsumen baru atau mengambil konsumen orang lain untuk kemudian kita mendapatkan cuan atau keuntungan. Atau yang ketiga adalah bagaimana strateginya. Apa sih yang membuat orang tuh mau datang ke bisnis baru kita itu? Oh, karena harganya lebih murah, atau kemudian karena barangnya lebih komplit, atau kitanya lebih ramah dan berbagai macam. Oke, dari sekian banyak kita akan cabut. Coba pemakal ambil satu dari sekian banyak. Saya minta diambilkan satu. Coba, ada kita terserah kamu ambil. Nah, oke, ini punya siapa? Kita akan baca. Naura, oke. Berdiri, Nauranya berdiri. Mana Naura? Naura sofa. Coba berdiri. Ya. Oke. Apa kalau dengan 3 pertanyaan itu? Apa bisnisnya Naura? Bisnis saya buka ini makanan daerah. Makanan daerah. Oke. Ada berapa macam banyak makanan daerah di tempatmu? Saya pengen bukanya malah bukan di tempat lahir saya, Pak. Saya pengen bukanya di luar. Jadi saya kan orang rantau kan, jadi saya susah banget kadang dapat makanan khas daerah saya. Nah, jadi saya pengen buka di tempat rantau biar orang-orang rantau ini bisa pulang. Pertanyaannya sederhana, berapa jumlah orang rantaumu di kota ini? Banyak. Oh, berarti itu adalah prospek bisnis yang menarik. Iya. Oke, berarti tadi bisnis makanan daerah. Yang kedua kamu punya alternatif laundry coin. Maksudnya laundry coin apa? Laundry self service. Oh, self service. Iya. Ini sesuatu yang baru saya dengar juga. Ini juga baru dengar. Apa kira-kira bentuk? Saya pengen buka itu karena kebetulan rumah saya yang daerah itu dekat tempat mahasiswa juga kayak di sini. Dan saya tanya orang rumah belum ada yang kayak gitu di sana. Jadi ide bisnis bagus kalau misal kita buat laundry coin di sana terus laundry coin ya. Iya. Coin itu maksudnya nanti masukin koinnya Pak, jadi nanti dia muter. Oh, jadi keren kita juga masukin ya. sendiri, nanti keluarin sendiri gitu. Self service benar-benar kita ngelakuin sendiri-sendiri semua. Terus itu hitungannya adalah hitungan kiloan. Biasanya kan kalau kita di Jakarta kiloan. Jadi dia akan muter kalau sesuai dengan berapa kilo itu. 5, enggak juga sih Pak, maksimal 5. Ada 5 itu biasanya 10.000 sampai 12.000. Biasanya kita kan koin kan untuk main play game macam-macam ya. Oke. Itu menyesuaikan dengan yang mana? Bukan bisnis tadi event organizer ya. Oke. Promotor konser. Apa yang menarik? Karena saya melihat banyak kasus event organizer tuh atau promotor tuh nggak bertanggung jawab sama konsumennya. Okay. Nah, mereka nggak dapat pelayanan yang baik. Nah, saya pengen ada pelayanan yang baik sehingga orang-orang yang konser, orang yang suka nonton konser, Indonesia kan banyak Gen Z-nya Pak, dan banyak banget yang suka nonton konser. Oke, siap. Dari 3 ide bisnismu ini, mana yang paling kamu sukai? Saya pengen laundry coin sama makanan. Satu aja tuh dari sekian banyak. Makanan Ya. Nah, oke, kalau sisi makanan tadi, kamu sudah lakukan riset, berarti berapa misalnya dari sekian itu berapa banyak? Tentu nggak mungkin juga kamu buka bisnis makanan lalu di Jakarta ini orang kampungnya cuma ada dihitung 100 orang, ya mungkin nggak tiap hari juga dia pergi makan makanan kampung kan, kira-kira gitu ya. Nah, nanti kamu harus hitung berapa jumlah orangnya dan itu merupakan potensi. Kamu anggaplah setiap orang itu misalnya dia akan makan seharga 50.000, maka bisa dikalikan. Lalu kemudian apa targetmu? Targetmu adalah konsumen baru atau kompetitor? Saya konsumen baru. Oh, konsumen baru. Berarti kamu buka sesuatu yang baru, bukan berarti menjadi kompetitor lawan bisnis yang sudah buka. Enggak kira-kira. Oke, lalu apa strategimu? Strateginya mungkin saya buka bisnisnya itu bukan yang langsung kayak rumah makan gede itu enggak Pak, tapi saya maunya bisnis tendaan dulu. Oh, tenda. Ya, jadi karena saya targetnya selain orang-orang bisa makan, orang-orang bisa nongkrong juga. Oh, jadi memadukan antara konsep sambil makan, sambil kemudian dia bisa refreshing dan berbagai macam. Menyesuaikan sama budget juga sih. Oke. Baik, mudah-mudahan apa yang kamu mimpikan menjadi sebuah kenyataan. Jadi kita harus tahu strateginya itu, artinya bagaimana, kenapa sih orang harus hadir di tempat bisnis kita ya? Karena apa kira-kira? Karena murah, karena dekat, karena apa-apa dan berbagai macamnya. Kalau bisnis makanan cuma 2, nah 2 R,
bisnis makanan itu kuncinya cuma dua, murah dan ramah. Apa nak? Murah dan ramah. Jadi, oh salah Pak, bukan 2R, bukan mudah. Bisnis makanan itu kuncinya cuma dua R, rasa dan ramah. Apa tadi? 2R, rasa dengan Kalau rasanya enak, ke ujung dunia pun orang akan cari, ke ujung kampung pun orang akan cari. Kenapa? Rasanya enak. Nah, yang kedua, ramah. Ya, rasanya enak tapi ente jutek, kira-kira orang datang nggak? Tidak datang. Atau kebalikannya, ente ramah sekali, cari apa mbak, gitu kan? Mampir mbak, ente ramah tapi rasanya nggak enak, kira-kira dia jalannya muter nggak kira-kira begitu? Saking nggak enak sama ente kira-kira itu. Nah, oleh karena itu pastikan kalau bisnis kuliner dengan konsep 2R. Apa tadi R pertama? Rasa. Dan kedua, ramah. Mudah-mudahan sukses untuk semua pebisnis kuliner halal ini. Terima kasih. Selamat untuk Naura yang juga merupakan presiden DEMA yang selalu aktivis.